Yang sebenarnya tax amnesty itu ya yang paling diuntungkan ya 11 orang konglomerat ini. Karena bayangkan ya, mereka punya harta 1 triliun, mereka ikut tax amnesty, pengampunan. Berarti kan selama ini kita bisa bilang berarti lo 11 orang ini perpajakannya problem. Ya, berikutnya adalah ini mengenai tax amnesty jilid 2 nih tahun 2022 yang sudah ditutup ya tanggal 30 Juni ya. Nah, ini tax amnesty 2 tahun 2022 ini dianggap gagal hanya untukkan para penggelap pajak. Ini akan seperti apa nih? Ya, tujuannya tax amnesty ini adalah kan negara itu dapat uang dari denda itu ya. Jadi negara sih berpikirnya daripada mereka juga nggak mau lapor-lapor pajak, ya nggak apa-apa lah kita dapat uang. Ya saya kira tuh angkanya tadi berapa itu udah disebutkan kan? Berapa triliun itu tadi Bro Eko disebutkan itu sekitar, sebentar saya lihat datanya dulu ya. Saya kira kalau penjelasan dari Mas Justinus ya, staf khusus Bu Sri Mulyani itu ya, saya kira negara dapat 37,22 triliun. Ya. Jadi ada untungnya buat negara juga ya. 37,22 triliun. Cuman kalau kita lihat ya pencapaian ya di tax amnesty jilid 1 ya itu uang tebusannya itu sampai 130 triliun. Jumlah wajib pajaknya pun kalau tadi hanya sekitar 200 ribuan, wajib pajak di tax amnesty jilid 1 itu 921 ribuan gitu. Jadi saya kira tax amnesty jilid 2 ini hanya kepentingan segelintir orang saja. Dan kita tahu kok segelintir orang itu siapa, yaitu the crazy rich ya, yang ikut tax amnesty jilid 2 ini. Siapa saja mereka? Itu Bu Sri Mulyani mengatakan ada 11 orang. Ada 11 pengusaha yang termasuk crazy rich dan dia ikut tax amnesty jilid 2. Bandingkan dengan tax amnesty jilid 1 itu tidak lebih banyak masyarakat kelas bawah, kelas menengahnya. Yang dimaksud dengan 11 orang konglomerat ini konglomerat yang mendeklar dia punya aset totalnya itu lebih dari 1 triliun. Ternyata yang ikut tax amnesty yang hartanya 1 triliun ke atas itu jumlahnya ada 11 orang. Jumlahnya ada 11 orang. Dan saya kira kalau mau jujur ya, tax amnesty ini ya kepentingan 11 orang ini. Ya, sedangkan yang lain-lain yang katanya ada yang punya harta di bawah 1 miliar sebanyak 75.000 orang ya. Yang hartanya 10 juta sampai 100 juta ada 82.000 orang. Ya itu hanya gimmick sajalah. Yang sebenarnya tax amnesty itu ya yang paling diuntungkan ya 11 orang konglomerat ini. Karena bayangkan ya, mereka punya harta 1 triliun. Ya, mereka ikut tax amnesty, pengampunan. Berarti kan selama ini kita bisa bilang berarti lo 11 orang ini perpajakannya problem. Gitu kan? Ya, betul. Padahal orang tuh biasanya kalau makin kaya itu kan dia seharusnya makin sadar, pengetahuannya makin tinggi, dia makin sadar pajak harusnya. Tetapi kan mereka ini terlibat gitu. Nah, sayangnya ya Kementerian Keuangan tidak menyebutkan siapa saja 11 orang ini. Jadi kalau seandainya ya publik mendengar tax amnesty jilid 2 ini sebenarnya kepentingan siapa sih? Saya ingin katakan ya kepentingan 11 orang ini. Ya 11 orang ini siapa saja ya, lihat saja datanya di Kementerian Keuangan, mereka yang punya datanya. Karena apa, tax amnesty jilid 2 ini hanya menguntungkan mereka saja, meskipun negara tadi dapat untung 37,2 triliun ya, lumayan lah. Tetapi kita bisa ngambil kesimpulan bahwa 11 orang pengusaha ini ya adalah mereka-mereka yang pernah setidaknya melaporkan yang tidak benar, gitu kan? Atau bahasa kerennya penggelapan pajak. Mereka nih ya para penggelap pajak, gitu. Bro. Ya, baik. Kemudian ini yang idealnya harus seperti apa ini, Bang? Apakah tax amnesty ini cocok, efektif, ataukah ada solusi lain?
Ya, harusnya ya menurut saya tax amnesty ini nggak boleh diselenggarakan dalam satu pemerintahan ya, dua periode Pak Jokowi ini 2 kali. Menurut saya itu nggak benar gitu loh. Ya, tax amnesty itu ya sekali saja. Nah, kenapa ya perlu ada yang kedua? Ini kan jadi sumir alasannya. Ya, sebenarnya nggak sumir juga karena permintaan dari konglomerat-konglomerat yang tidak ikut tax amnesty jilid 1 kemarin. Ya, bisa ditampilkan nggak negara-negara asal negara yang yang mendeklarasikan ada orang Indonesia punya aset di sana? Bisa dilihat nggak, bro? Ada Singapura ya. Nah, ini dia. Ini menarik data ini. Data ini diambil dari DTC ya, DTC ya, salah satu konsultan pajak ya yang cukup terkenal. Di sini ya ada sebesar, kita lihat dulu nominal yang paling besar. Nominal yang paling besar itu adalah Singapura. Ya, jadi banyak orang-orang kaya, saya kira ini ya termasuk 11 orang ini ya. 11 orang pengusaha yang melaporkan tax amnesty ini, dia menyimpan hartanya di Singapura dan dia baru laporkan. Itu kita lihat ada sekitar 56,9 apa nih satuannya, ribu triliun atau apa ini ya. Ini 7,2 triliun, ya berarti 56 triliun lah kira-kira. Ya, kemudian punya juga ada di Virgin Britania Raya, Kepulauan Virgin, itu urutan yang kedua. Ada yang di Hong Kong, Australia, China, Malaysia, Amerika Serikat, India, Swiss, Britania Raya, UK ya, Virgin di Amerika Serikat, ada di Kanada, Cayman, Kepulauan Cayman, di Filipina, dan juga di Uni Emirat Arab gitu ya. Paling banyak Singapura, dan kalau secara nilai harta yang paling banyak dilaporkan adalah di Virgin, Hong Kong, dan Australia, serta Tiongkok dan Malaysia gitu ya. Nah, ini kita bisa katakan bahwa selama ini ya yang punya kemampuan untuk menyimpan hartanya di luar negeri ini kan nggak mungkin kelas menengah biasa. Benar kan? Ini udah kelas menengah atas ini. Jadi memang kita ditampilkan dari data-data ini bagaimana kelas menengah ke atas itu kalau menyimpan duit itu bos, di Singapura gitu kok, Virgin. Nanti kalau Eko jadi orang kaya super kaya gitu, harus tahu tuh di mana nyimpan hartanya itu. Ternyata inilah kelakuan orang-orang kaya di Republik ini. Ya, mereka menyimpan hartanya itu di negara lain yang merahasiakan nama mereka gitu. Dan saya kira ini satu pelajaran ya buat pegawai pajak. Kalau pegawai pajak kita canggih ya, cerdas, dikejar itu aset-aset konglomerat yang ada di luar negeri ini, yang kemudian kalau mereka jelas itu adalah aset milik kita, ya harusnya kita ambil alih. Ya, baik, ini menarik ya. Saya kira cukup clear ya. Dan kita mengharapkan bahwa tax amnesty ini tepat sasaran ya. Artinya bisa mendapatkan nilai yang sangat signifikan untuk negara, tapi kepatuhan itu tentunya harus lebih terwujud lagi begitu. Dan untuk masyarakat kelas bawah ini yang mungkin bagi kesulitan untuk pajak, yang justru itu harus diprioritaskan. Artinya ada segmentasi ya, bagaimana perlakuan terhadap masyarakat kelas bawah dan pada pengusaha-pengusaha besar yang semestinya bisa lebih patuh dan negara bisa diuntungkan dengan pajak-pajak yang mereka bayarkan. Jadi seperti itu. Ada closing statement atau sudah cukup, Bang? Ya, ini saya ralat. Yang pertama, data yang betul-betul disampaikan oleh Bu Sri Mulyani terkait PPS, Program Pengungkapkan Sukarela atau Tax Amnesty Jilid 2 ini, yang ditutup pada hari Kamis 30 Juni ini, negara itu mencatat jumlah PPh yang diterima adalah 61 triliun. Ya. 61 triliun. Yang ikut wajib pajak ini adalah sekitar 247 ribu wajib pajak. Ya, jadi kita dapat tambahan kira-kira 61 triliun ya. Datanya mungkin yang disampaikan oleh Mas Justinus itu kan beda selisih berapa? 2 atau 3 hari kali ya.
Jadi ini kelihatan ada lonjakan di akhir masa penutupan berakhir gitu ya. Dan saya kira ini 61,01 triliun ini ya, kalau kita lihat dari paling banyaknya itu adalah mereka yang berdomisili di DKI Jakarta dan sisanya adalah di luar Jakarta gitu ya. Paling kecil itu di daerah Sulawesi ya, itu pesertanya paling dikit ya. Kalau dilihat dari keterangannya ya, di sini ada wajib, ada badan, ada objek pajak ya, orang pribadi ya. Di sini kelihatan memang yang paling banyak ikut adalah orang pribadi ya. Kita bandingkan 78.000 wajib pajak dengan sekitar 4.000 sekian wajib pajak. Dan saya kira ini menunjukkan bahwa sebenarnya yang banyak sekali dugaan melakukan penggelapan pajak adalah individu ya. Ya, termasuk ya individu yang melaporkan itu. Saya kira begitu kesimpulannya. Baik. Oke, baik. Pemirsa, mungkin itu adalah topik penutup ya. Kita sudah cukup membahas beberapa topik tadi dan semoga kesimpulannya bisa diambil oleh para pemirsa yang menyimak dari awal sampai akhir. Kemudian jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat. Berikan komentarnya dan semoga kita bisa menanggapi dan menjadi masukan yang baik untuk episode berikutnya. Dan tentunya simak terus, jangan salah arah yang tayang tiap harinya. Klik tombol notifikasi untuk mendapatkan update konten berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bang Matnur. Terima kasih Bro Eko, jaga kesehatan semuanya teman-teman. Semoga ya, kita tetap prima. Ini musimnya lagi musim pancaroba, jadi harus selalu jaga kesehatan, kalau perlu minum suplemen untuk menjaga daya tahan tubuh. Semoga cepat pulih juga Bang Matnur. Ya, sama-sama Bro Eko. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.